hamba-hamba yang benar Tuhan, yang siap untuk memuji nama Tuhan. Sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom. Yang bersuka cita mari bersama-sama berdiri karena kita meninggikan nama Tuhan. Dari kita sampai ke Stabat, biar dengan namamu Tuhan ditinggikan. Glory bagi Tuhan. Nama dan nama kami. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjungi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaan disaksikan, kebesaran Tuhan. Panggil namanya Yesus, Yesus, nama Yesus, amin. Nama Yesus disanjungi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Aku rasa berkuasa, seluruh bumi menyembah, tinggikan namamu. Aku rasa berkuasa, seluruh bumi menyembah, tinggikan namamu. Amin. Teruskan atas puji nama Tuhan. Dari utara ke selatan, pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjungi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaan disaksikan, kebesaran disembahkan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjungi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Sekarang puji kita katakan, Allahku rasa berkuasa, seluruh bumi menyembah, tinggikan namamu. Allahku rasa berkuasa, seluruh bumi menyembah. Allahku dahsyat, Allahku rasa berkuasa, seluruh bumi menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu, tinggikan namamu. Sama-sama Tuhan. Allahku dahsyat. Sekali saudara yang percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang dahsyat, boleh silakan haleluya. Saudara percaya bahwa Yesus adalah jalan kebenaran, amin. Mari kita semua memuji nama Tuhan. Hadiapin nama kita. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan.
bahwa dalam segala perkara Tuhan, Kau yang terus memimpin kehidupan kami Tuhan, memberikan kekuatan yang baru Tuhan. Maka apapun rintangan yang kami hadapi Tuhan, kami tak akan menyerah Tuhan, karena kami tahu Engkau bersama kami Tuhan.
begitu indah dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Urapi hamba-hambamu, anak-anakmu yang mengikuti ibadah pada hari ini, dan juga Calvary Kids yang akan juga mengikuti firman Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, Engkau akan mengurapi kami semua, agar mata kami melihat, telinga kami mendengar, hati kami percaya, dan pikiran kami bisa menangkap setiap apa yang Roh Kudus-Mu sampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kami mau tunduk dan taat sepenuhnya kepada firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silahkan duduk. Shalom. Sekali lagi kurang semangat sepertinya pagi hari ini ya. Shalom. Biar ada shalom, damai di dalam keluarga kita, amin. Shalom, damai di dalam pekerjaan kita, amin. Shalom, damai di Indonesia, amin. Sebab itu kita bisa melihat bahwa ketika anak-anak Tuhan berseru kemarin pasca kerusuhan besar, kami bersepakat dengan seluruh gereja-gereja di Indonesia mendeklarasikan shalom, maka shalom itu akan terjadi. Ya, ketika kita juga mengucapkan shalom untuk keluarga kita, untuk teman-teman kita, untuk siapapun juga, shalom itu akan terjadi. Damai sejahtera Tuhan, karena Tuhan katakan kita adalah pembawa damai, ya, peacemaker, ya, puji Tuhan. Nah, hari ini kita akan kembali membahas tentang Jehovah Jireh, yang artinya God will provide, atau Tuhan akan menyediakan. Dan ini merupakan satu khotbah seri dari 2 minggu yang lalu. Saya khotbah tentang Jehovah Jireh. Minggu yang lalu Pastor Yuni juga bicara soal Jehovah Jireh. Jadi kalau saudara ada yang ketinggalan, supaya semuanya lengkap, supaya kita bisa menikmati Jehovah Jireh di setiap kehidupan kita, saudara ikuti rekamannya di YouTube channel GBS Calvary, ya, tentang Jehovah Jireh. Nah, hari ini saya akan membahas Jehovah Jireh dari pengalaman Yusuf. Ini bukan sekedar dongeng masa lalu, tetapi ini merupakan satu blueprint, cetak biru, merupakan satu contoh buat kita agar apa? Agar kita bisa mengerti dan bisa memahami, mengalami Jehovah Jireh di dalam kehidupan kita, di setiap musim kehidupan kita, ya. Dan hari ini Jehovah Jireh ini yang akan mengajarkan kita jemaat GBS Calvary, dan siapapun yang mengikuti program hari ini akan mempersiapkan kita di tahun-tahun kelaparan, karena itu akan datang, ya. Oke, kita akan melihat dari satu kisah di dalam Kejadian. Ini rekapnya, ya, kisah, ya. Oke, ini rekapnya, saudara. Di Kejadian 37, ya, nanti saudara bisa baca. Itu pada waktu itu Yusuf dijual ke Mesir. Itu ceritanya, ya. Dia dijual ke Mesir karena dibenci oleh saudara-saudaranya. Dia dibully, bahkan ada rasa kebencian yang sangat dari keluarganya. Saudara pernah dibenci sama keluarga sendiri? Kalau bentrokan mah itu mah wajar kali, ya. Tetapi sebetulnya nggak wajar juga kalau anak Tuhan. Nggak boleh ada bentrokan di keluarga. Walaupun kita beda pendapat, suami istri, seharusnya nggak boleh bentrok. Karena firman Tuhan nggak bilang bentrokan kecil nggak apa-apa lah, gitu. Nggak boleh, karena itu adalah taburan sesuatu yang negatif, bisa nanti berakibat fatal. Nah, ini berakibat fatal gara-gara mimpi si Yusuf ini, kalau nggak salah, ya, ceritanya seperti itu awalnya. Dia dibenci karena masa saya sama papa sama keluarga harus tunduk kepada kamu, padahal Yusuf ini orang yang paling muda, ya, dan dia itu menimbulkan kebencian dari saudara. Akhirnya di Kejadian 37 Yusuf dijual ke Mesir, dimasukin dulu ke sumur, ya. Mau dibunuh, tapi mungkin mereka nggak tega. Ada upaya untuk membunuh Yusuf, tapi akhirnya mungkin mereka berbuat jangan dibunuh, ini saudara kita sendiri, gitu, ya. Dimasukin ke sumur dan dijual ke Mesir. Nah, di Kejadian 39 Yusuf dijadikan pembantu di rumah Potifar. Ada yang pernah jadi pembantu, maaf? Yang kalau dia zaman sekarang banyak, ya, jadi yang dikirim ke luar negeri itu jadi pembantu-pembantu, ya. TKW, ya, tapi gajinya gede. Tapi pada waktu dulu
Polinius. Ya, jadi pembantu, ya. Dan di situ karena Yusuf ini ganteng kali ya orangnya, difitnah sama istrinya Potifar. Difitnah dan akhirnya dia dipenjara karena Potifar ini saudagar kaya lah gitu ya. Dia punya kuasa, jadi fitnahnya berhasil dan si Yusuf ini di penjara. Dan di penjara ini Yusuf justru jadi kesayangan kepala penjara. Dan apa yang dikerjakannya berhasil. Bukan karena Yusuf hebat, bukan karena Yusuf cerdas, tapi karena Tuhan menyertai Yusuf. Ya. Dan Yusuf ini berikan karunia. Karunianya apa? Mengartikan mimpi. Ya. Dan setiap yang diartikan tidak pernah meleset. Nah ini kalau dari Tuhan, saudara. Kalau maaf dari orang-orang sebelah sana yang mungkin suka mengartikan mimpi, kadang-kadang salah gitu ya, kadang-kadang nggak benar gitu ya. Nah itu orang-orang yang bukan dari Tuhan. Tapi yang menafsirkan mimpi ini Yusuf diberikan dari Tuhan dan dia pasti mimpinya jadi kenyataan. Nah akhir cerita ini di akhir perjalanan Yusuf ya, prosesnya di Kejadian 41 ya, Firaun bermimpi dan ditafsirkan oleh Yusuf. Nah ini mimpi besar yang mengubahkan Mesir. Yusuf artikan gini, akan ada kurang lebih ya, akan ada 7 tahun kelaparan, kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Oke, sampai di situ itu rekapan tentang Yusuf. Ya, nah kita akan fokus kepada Kejadian 41. Kita baca di Kejadian 41 ayat 46 sampai 47. Dan kemudian Kejadian 41 juga ayat 53 sampai 57. Ini perlu kita baca. Kejadian 41 ayat 46 sampai 47 ya. Itu sudah begitu. Kita sama-sama baca 1 2 3. Yusuf berumur berapa? 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Kemudian tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Kemudian ayat 53 sampai 57. Oke, 1 2 3. Setelah lewat 7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, kemudian mulailah datang apa? 7 tahun kelaparan. Seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan. Terus, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ayat 55 ke 1 2 3. Ketika seluruh negeri Mesir diberikan kelaparan, jangan yang berpergian minta roti kepadanya. Ya. Berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir. Iya. Kepada Yesus, berbuatlah apa yang akan dikatakan. 2 ayat lagi, ayat 56, 1 2 3. Kelaparan itu ke seluruh bumi. Terus? Iya. Kemudian? Iya, ayat 57 terakhir sama-sama dengan suara yang keras. 1 2 3. Juga ya. Jadi itu cerita yang sangat mengerikan di Mesir pada waktu itu ya. Dan Yusuf pada waktu itu berumur 30 tahun. Di sini ada yang 30 tahun. Di atas ya banyak ya. Nah, ini belum 30 nih. Tapi di umur 30 tahun dia udah menjadi orang yang berkuasa yang kedua di Mesir setelah raja. Wah, umur 30 tahun. Luar biasa ya. Jadi pesan firman Tuhan hari ini bukan juga hanya untuk anak muda, tapi untuk kita semua. Anak-anak muda akan dipakai oleh Tuhan. Amin. Anak-anak muda di atas katakan amin. Saudara akan dipakai seperti Yusuf. Ya, siap-siap dipakai. Ya, anak-anak muda sekarang tidak lagi menjadi Gen Z. Ya, yang katanya lemas, lembek, mageran. Enggak. Ini generasi Yusuf. Ya. Anda akan dipakai dengan dahsyat dan luar biasa. Amin. Anak-anak muda katakan amin dengan suara yang keras. Amin. Nah, di usia 30 tahun itu Yusuf dipercaya dan dia sudah mengelilingi Mesir. Nah, makanya ada doling. Ya, doling boleh diadain lagi ya Pak Ketua. Diadain lagi doling. Itu ketika dia mengadakan doa keliling sendiri dengan beberapa teman-temannya.
doa keliling Mesir, apa yang terjadi? Ada kelimpahan, hasilnya bertumpuk-tumpuk. Itu yang luar biasa yang terjadi. Ya, ketika Yusuf ini mengelilingi Mesir, hasilnya yang seharusnya misalnya nanam sayur, hasilnya misalnya 1 ton dari 1 hektar misalnya, ya, atau dari 100 meter. Ini bisa bertumpuk-tumpuk, bukan hanya 1 ton, bukan hanya 2 ton, tapi bertumpuk-tumpuk. Artinya terjadi pelipat gandaan. Nah ini yang tidak bisa buat oleh manusia atau oleh ahli pertanian manapun juga. Ya, sekarang memang ada ahli-ahli pertanian yang bilang di China sana dengan pupuk tertentu, dengan metode tertentu, hasilnya jadi beras super, buah super, ya. Tetapi hanya sebatas itu. Tapi pada waktu dulu ini belum pakai metode-metode canggih. Ketika didoakan, hasilnya bertumpuk-tumpuk. Oleh sebab itu, saudara jangan suka malas berdoa. Coba colek sama sebelah, colek. Jangan malas berdoa, kamu colek depannya. Colek dong, ada yang tidur itu. Nah, jangan malas berdoa. Ketika kita berdoa ada hasil yang berlipat kali ganda. Katakan amin. Amin. Ya. Nah, seringkali kita juga, tapi di masa-masa ini kita seringkali mengalami masa-masa kelaparan seperti di Mesir ini. Ya, kelaparan bicara soal kekurangan finansial, kekurangan pekerjaan, kekurangan harapan, kekurangan pemulihan hubungan, kekurangan dalam jawaban doa. Oh, doa saya nggak dijawab-jawab. Dalam keadaan seperti ini mungkin kita berkata, aduh Tuhan, kapan Tuhan tolong saya? Nah, ya, hari ini kita akan melihat bagaimana Allah memperkenalkan dirinya sebagai Jehovah Jireh. Sama-sama katakan Jehovah Jireh. Tuhan yang akan menyediakan, menyiapkan segala yang kita butuhkan. Itu janji Tuhan, saudara. Ya, di setiap musim hidup kita. Jadi pembahasan Jehovah Jireh di minggu terakhir ini, saudara, ini Jehovah Jireh tidak terbatas pada waktu kita mendapatkan sesuatu dalam kelimpahan. Tetapi Jehovah Jireh di setiap musim kehidupan kita, nanti kita akan lihat prosesnya. Tuhan menyertai. Tuhan menjadi Jehovah Jireh. Ya. Oke. Nah, di dalam proses ini ada levelnya. Ya. Nah, level yang pertama, siapa yang suka level pertama? Ini terbalik, semua. Level pertama di proses ini sangat pedas sekali. Biasanya kalau level 10 paling pedas ya, kalau mie kekinian itu. Ini level pertama, level 12 kata Pastor ini. Level 15, senang? Nah, siapa yang udah pernah mengalami level pertama? Ini level yang paling pedas, proses dari Tuhan ya. Namanya persiapan sebelum penyediaan. Sama-sama katakan persiapan sebelum penyediaan. Ya, sebelum Tuhan menyediakan, Tuhan selalu mempersiapkan umatnya. Tuhan selalu mempersiapkan kita untuk mendapatkan penyediaan itu, memproses kita sebetulnya. Di Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 36 nggak usah kita baca, nanti saudara baca sendiri di rumah, saudara bisa foto di sini. Persiapan pribadi Yusuf itu tidak tiba-tiba Yusuf jadi orang yang paling berkuasa di Mesir. Dia dipersiapkan melalui lembah kekelaman, saudara. Dia mengalami tadi yang diceritakan di rekapnya tentang Yusuf, dia dijual, dia difitnah, dia dipukuli, dia dipenjara, saudara. Karena fitnah, bukan karena kesalahan dia, tetapi karena fitnah, dia dipenjara. Ini mengalami hal-hal yang disebut lembah-lembah kekelaman. Nah, dalam proses ini, tetapi yang luar biasa, saudara, karakter Yusuf dibentuk, imannya dimurnikan, dan hikmatnya diasah dalam proses ini. Jadi ketika saudara diproses oleh Tuhan, saudara mendapatkan pembentukan karakter saudara, menjadi orang yang sesuai dengan kehendak Allah. Iman saudara dimurnikan ketika saudara diproses di gereja, ketika saudara diproses dalam kehidupan. Iman saudara dimurnikan, dan juga hikmat saudara diasah, sehingga saudara tajam, mengerti, dan paham apa yang Tuhan mau. Ya, ini adalah proses yang luar biasa ya. Level 1 paling pedas karena mengalami hal-hal yang luar biasa. Ada yang pernah difitnah? Saya juga pernah. Jadi kita sama-sama mengalami ya. Jadi siap-siap jadi hamba Tuhan. Katanya kalau hamba Tuhan harus mengalami hal-hal yang terburuk. Saya pernah difitnah, pernah dibully, di penjara tapi belum pernah saya. Ya, ini Yusuf di penjara, difitnah, diomongin, ya itulah difitnah berarti
sesuatu yang nggak benar kita lakukan disangka kita lakukan gitu ya. Itu sangat sakit, saudara. Tapi itu membentuk kita, membentuk karakter kita menjadi orang yang sabar, memaafkan, mengampuni. Itu membentuk karakter. Ya, kalau saudara sedang diproses, saudara harus melihat ini bahwa oh, Tuhan sedang membentuk saya, mempersiapkan saya untuk mendapatkan Jehovah Jireh. Ya. Kemudian Tuhan juga memberikan hikmat kepada Daud. Ya, Allah memberikan kemampuan menafsirkan mimpi dan strategi untuk menghadapi kelaparan. Nanti saudara bisa baca di Kejadian 41 ayat 33 sampai 36. Jehovah Jireh bukan hanya menyiapkan apa yang kita butuhkan, tetapi hikmat untuk mengelolanya. Ya. Dalam persiapan ini Tuhan memberikan hikmat buat kita. Nggak tiba-tiba dikasih, udah nggak diproses, dikasih tiba-tiba uang 1 miliar. Saudara malahan bisa terhilang. Tiba-tiba saudara punya rumah, saudara bisa terhilang. Ya. Tetapi proses ini yang membentuk kita agar kita bisa mengelola apa yang Tuhan berikan. Ya. Kadang-kadang kita nggak bisa mengelola. Nah ini yang Tuhan nggak mau. Nanti bisa habis, saudara. Dapat berkat, bolong deh. Dapat berkat, cair deh kehandap. Dapat berkat, habis lagi. Ya, nggak belajar untuk seperti Yusuf. Nanti saudara perhatikan ini, ya, bahwa Yusuf belajar dari titik-titik terendah, saudara. Ya, oke. Kemudian juga di dalam proses ini diberikan strategi, pemberian strategi. Saudara bisa baca nanti di Kejadian 41. Oh, ini kita baca sama-sama ya. Kejadian 41 ayat 46 sampai 47. Tadi udah kita baca ya, tetapi kita baca lagi. 1, 2, 3. Yusuf berumur berapa? 30 tahun. Ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Israel. Kemudian tanah itu mengeluarkan hasil apa? Bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Oke, sampai di situ. Ya. Jadi saat di masa 7 tahun kelimpahan, Yusuf bukan enak-enakan. Dia melihat, waduh, limpahan negeri ini hasil doa saya, hasil doa kita pada nabi-nabinya. Ya, dia nggak apa namanya kalau kayak gitu ya, ria. Wah, kaya, hebat nih, gua pemimpin yang hebat nih gitu. Enggak. Tapi pada waktu itu di tahun 7 tahun kelimpahan, Yusuf mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Jadi ketika saudara dalam proses dan nanti Tuhan kasih Jehovah Jireh, nanti Tuhan kasih kelimpahan, saudara harus belajar untuk saving. Sama-sama katakan saving. Itu artinya nabung. Ya, saudara harus belajar untuk investasi yang aman. Ya, agar hasilnya nanti Tuhan berkati jadi bertumpuk-tumpuk. Itu janji Tuhan. Dan kita di masa persiapan ini harus belajar seperti Yusuf untuk nabung. Dan Yusuf selama 7 tahun kelimpahan itu nabung sebanyak-banyaknya. Dan ladang, gandum itu tidak berhenti menghasilkan. Itu yang luar biasa. Jadi ingat baik-baik, ketika saudara diberi kelimpahan saat ini, ya, ataupun saudara lagi pas-pasan, tetapi saudara bisa nabung sebanyak-banyaknya. Terus nabung, seperti Yusuf ini, saudara. Dan akhirnya seluruh kota dibuka lumbung, wah penuh semuanya, saudara. Selama 7 tahun, terus-terusan, saudara. Dan hasilnya itu nggak berhenti, bertumpuk-tumpuk. Artinya ada pelipat gandaan, ya, dengan apa yang ada, saudara. Jadi saudaraku, apapun yang saudara punya saat ini, saudara percaya ketika saudara mengalami Jehovah Jireh, saudara alami proses yang pertama ini, saudara akan melihat pelipat gandaan. Tapi maaf ya, bukan pelipat gandaan uang. Ya, ya di mana-mana sekarang karena lagi susah duit, kalian, ayo datang ke sini katanya, nanti saya doakan ya duit jadi 1 juta jadi 1 miliar ya tiba-tiba ya. Nggak tahu dari mana uangnya. Bukan, tapi pelipat gandaan hasil. Hasil itu adalah hasil dari apa yang kita kerjakan. Tuhan berikan kelipat gandaan. Hasilnya nanti bertumpuk-tumpuk. Percaya, apa yang saudara lakukan saat ini Tuhan akan buat berhasil. Dan hasilnya akan bertumpuk-tumpuk. Dan ketika saudara mendapatkan itu, saudara jangan riak, saudara jangan bangga, tetapi saudara belajar untuk nabung, saving, ya, berhemat. Hemat bukan artinya nggak boleh makan-makan di restoran, ya, boleh kali-kali ya, kayak Maya kemarin traktir kita sekeluarga.
makan di restoran, kali-kali nggak masalah lah. Soalnya makan di restoran itu kalau sekeluarga ya kurang lebih gopay yang kecil ya. Tapi jangan tiap hari, tiap minggu bangkrut. Saudara kalau misalnya mau naktir keluarga, cepat syukur nih ulang tahun pernikahan, boleh sekeluarga aja. Tapi jangan tiap-tiap, saya punya berkat, traktir habis uangnya seru. Ya, belajar berhemat. Atau sering juga mengatakan, kata pesta Natal kita harus berhemat. Dan kan sekarang mah masih persembahannya gocengnya lah. Ya, dari goceng jadi noceng. Terus ada persepuluhan hari ini. Gak usah ngasih persepuluhan, kata pesta Natal kan harus berhemat, kita nabung aja. Bukan, saudaraku. Kalau soal persepuluhan, soal persembahan, itu Tuhan perintah Tuhan untuk kita malahan justru hidup berkelimpahan. Kalau soal persembahan dan persepuluhan ya, bukan dihemat-hemat, tetapi itu adalah perintah Tuhan. Karena Tuhan katakan apa? Apakah aku tidak akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan? Itu janji Tuhan. Ya, tapi saya tidak bicara persepuluhan. Nah, ketika saudara mengalami ini, artinya saudara harus belajar untuk investasi, belajar untuk nabung. Ya. Nah, mungkin saat ini kita juga sedang dipersiapkan di masa-masa yang sulit. Level pertama, ya seperti kita makan mie Korea, ya level 15 plus banget. Mungkin saat ini kita sedang dipersiapkan di tahun-tahun yang sulit. Saudara mungkin mengalami proses-proses ini, saudara ya. Tetapi ingat pada waktu proses ini Tuhan membentuk kita. Amin. Sama-sama katakan Tuhan membentuk saya. Ya. Dan memurnikan iman kita. Dan hikmat kita diasah agar kita mengerti kehendak Tuhan. Ya. Menjadi pribadi yang siap menerima dan mengelola berkat yang besar. Ingat ya, saudara sedang diproses. Jangan sampai dalam proses ini saudara, ikut Tuhan gini ya, susah. Ya, padahal udah tinggal selangkah lagi. Ya, saudara mengalami Jehovah Jireh ya. Ini proses yang pertama. Ya. Nah, level yang kedua, level yang kedua adalah posisi untuk provision atau penyediaan. Saudara akan diangkat ke satu posisi untuk mengalami penyediaan Tuhan. Ini akan terjadi buat kita semua. Ya, jemaat GBS Kalvari akan mengalami Jehovah Jireh. Dipersiapkan di tahun-tahun yang sulit saat ini. Ya, di tengah-tengah keadaan yang seperti ini, ingat yang pertama tadi kita harus benar-benar berhemat, mencoba untuk menabung dan bekerja terus sesuai dengan apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan saudara. Dan ingat hasilnya akan berlipat kali ganda. Saving itu. Kemudian yang level yang kedua, saudara akan ditempatkan untuk provision, untuk penyediaan. Artinya seperti Tuhan menempatkan Yusuf pada posisi yang tepat untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Nah, Firaun tidak hanya melihat Yusuf sebagai penafsir mimpi, tetapi melihat Yusuf sebagai pemimpin yang cakap. Jadi pada waktu Yusuf punya kelebihan untuk menafsirkan mimpi, ketika dipanggil sama Firaun, coba tafsirkan mimpi saya. Dia tidak hanya melihat mimpinya itu, waktu itu belum jadi kenyataan. Akhirnya apa? Yusuf ini pada waktu belum jadi kenyataan di umur 30 itu, dia diangkat oleh Firaun menjadi orang kedua setelah Firaun, orang yang paling berkuasa di Mesir. Dan apa yang dilakukan oleh Yusuf di usia 30 itu? Dia berkeliling mendoakan, berdoa, sehingga ini menjadi satu senjata utama buat kita di masa-masa sulit. Ini berdoa, masuk ke dalam hadirat Tuhan, berdoa. Dan itu akan mengubah segala sesuatu. Tanah di Mesir itu tidak semuanya subur, tetapi dengan doanya Yusuf dia berkeliling seluruh Mesir. Saudara juga harus berkeliling, keliling rumah, ya. Keliling saudara di dalam doa, saudara berkeliling. Saudara berdoa untuk keluarga, saudara untuk anak-anak, untuk investasi, untuk pekerjaan. Saudara terus doakan agar apa? Di tahun ini, di 7 tahun ini, saudara akan mendapatkan pelipat gandaan hasil. Amin. Lakukan ya. Itu akan terjadi buat kita. Dan posisi ini, artinya posisi untuk provision ini, si Yusuf ini dipromosikan oleh Tuhan. Dia mengalami promosi yang luar biasa. Saya sebutnya next level promotion. Coba sama-sama katakan next level promotion. Saudara akan mengalami itu.
Siapapun saudara saat ini, saudara akan dipromosikan dari yang biasa menjadi luar biasa. Yusuf, bayangkan, dari seorang narapidana menjadi Perdana Menteri. Itu kan begitu jomplang sekali kan. Dia nggak punya background, dia nggak punya keahlian, tetapi dia menjadi Perdana Menteri. Itu yang dinamakan next level promotion. Langsung jadi diangkat oleh Tuhan. Nah, saudara juga akan mengalami itu. Di level yang kedua ini saudara akan diangkat. Berapapun umur saudara. Makanya tadi saya bilang firman Tuhan bukan hanya untuk anak-anak yang under 30, tetapi untuk kita semua. Kita akan mengalami provision, posisi untuk provision. Kita akan mengalami next level. Ya. Dan ingat, tapi prosesnya harus saudara nikmati loh. Prosesnya saudara harus jalani sehingga kita mencapai ini, posisi untuk provision, next level promotion. Ya. Nah di Kejadian 41 ayat 38-39 di situ Yusuf mendapatkan promosi yang luar biasa. Ya. Di posisi ini Yusuf tidak hanya menerima berkat. Ya, di posisi ini, di posisi yang level 1 kita melihat berkat Tuhan yang luar biasa. Di posisi yang kedua, di level kedua, posisi ini tidak hanya level untuk dia dapat berkat, tetapi untuk menjadi saluran berkat. Ya, ini yang luar biasa. Berkat itu tidak hanya untuk diri Yusuf, tetapi untuk keluarganya, untuk teman-temannya, bahkan untuk seluruh dunia. Karena pada waktu itu kelaparan itu bukan hanya terjadi di Mesir, di seluruh bumi. Tapi saya memang tidak membahas seluruh bumi itu seluruh dunia, termasuk Indonesia mungkin pada waktu itu atau gimana, itu nggak ngerti saya. Tapi yang jelas seluruh bumi. Karena pada waktu itu nanti bangsa-bangsa akan datang ke Mesir untuk membeli gandum yang Yusuf kumpulin selama 7 tahun kelimpahan. Wah, ini artinya ketika saudara ada di posisi yang Tuhan angkat, seperti Yusuf, saudara juga bukan hanya diberkati diri saudara, tetapi teman-teman saudara, keluarga saudara, jemaat, bahkan kota, bangsa akan diberkati melalui orang-orang yang Tuhan tempatkan. Amin. Ya. Jadi artinya saudara juga harus bersedia untuk dipromosikan oleh Tuhan. Siapa yang mau mendapatkan promosi dari Tuhan, angkat tangannya. Satu. Ada yang nggak mau angkat tangan? Coba sekali lagi. Siapa yang nanti Tuhan catat ya? Nah, Tuhan di situ ya. Nanti Tuhan catat yang mau promosi, dia checklist ya. Tapi yang nggak mau ya udah, Tuhan nggak masalah. Sekarang sekali lagi angkat tangannya ya. Siapa yang mau dapat next level promotion, angkat tangannya. Saya Tuhan. Wah, gitu ya. Jadi kita merespon ya. Nah, Tuhan ada hadir di tengah-tengah kita ya. Puji Tuhan ya. Nah, artinya kita harus bersedia untuk dipromosikan oleh Tuhan, bukan hanya menerima berkat, tetapi jadi saluran berkat. Penyediaan Tuhan yang kita alami bisa jadi berkat yang jauh lebih besar yang kita bayangkan, yaitu menjadi saluran berkat buat banyak orang. Ya, percaya promosi dari Tuhan itu dari yang luar biasa, dari yang biasa menjadi luar biasa. Ya, level ketiga, ini yang terakhir, penggenapan penyediaan. Nah, ini adalah Jehovah Jireh yang melingkupi seluruh bumi. Ya, kita baca, ini harus kita baca sebagai ayat-ayat terakhir. Kejadian 41, 53 sampai 57. Ya, kita baca dengan suara yang keras. Kejadian 41, 53 sampai 57. Saya menghalangi ya. Ini bentar lagi kita dapat yang 100 inch ya. Saya. Oke, 1, 2, 3. Setelah berlalu tahun kemenangan yang ada di tangan Mesir itu, mulai ada tahun kelaparan, seperti yang dilakukan Yusuf dapat berlalu dari ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Jika seluruh negara Mesir menerima kelaparan, dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkata Firaun kepada semua orang Mesir, "Berilah Yusuf, berbuatlah apa yang pernah dikatakan kepadamu." Kelaparan itu merajalela di seluruh
Jadi keadaannya kelaparan yang sangat hebat. Jadi di mana-mana tuh hasil panen kering, gagal, nggak ada makanan, nggak ada gandum yang bisa diolah untuk menjadi makanan. Pada waktu itu banyaknya gandum, ya, untuk jadi roti, untuk jadi apa, udah nggak ada. Hasil bumi, hasil laut, semuanya membuat orang jadi lapar. Jadi, tetapi di Mesir ada Jehovah Jireh, kelimpahan. Jadi ketika didengar di Mesir ada kelimpahan, semua orang datang ke Mesir. Ya. Ini Jehovah Jireh yang sangat luar biasa. Semua orang datang ke Mesir untuk membeli. Ya, saya rasa juga pada waktu itu Yusuf mencari keuntungan ya, karena udah kaya di Mesir. Enggak, misalnya harga gandumnya misalnya seikatnya 10.000, karena kebetulan hanya ada di Mesir, ya udah 20.000 untung besar gitu. Enggak, saya percaya itu mungkin dibeli dengan harga murah, karena Tuhan yang sudah menyiapkan semuanya. Dan luar biasanya, selama 7 tahun kelaparan tidak habis, termasuk untuk seluruh bangsa Mesir dan seluruh dunia. Itu luar biasa. Itu artinya Jehovah Jireh. Ya, kalau Indonesia bisa menyiapkan beras untuk rakyatnya, ya, tapi kalau terjadi kelaparan pasti nggak bisa ngejual ke luar negeri. Bahkan Indonesia pun masih impor ya, Bu. Ibu ini bagian impor kan? Nah, masih impor beras dari luar negeri, dari Thailand, dari mana gitu ya. Tetapi ini Mesir, orang-orang beli sana gandum dan nggak habis. Itu luar biasa penyediaan Tuhan. Ya, ini adalah puncak penggenapan rencana penyediaan Tuhan. Jadi terjadi kelimpahan di tengah-tengah kelaparan. Aneh ya, ada satu kelimpahan tetapi di tengah-tengah kelaparan. Nah, saudaraku, ketika proses pertama, level kedua saudara lewati, ketika saudara masuk di level ketiga, saudara akan berkelimpahan. Walaupun di tengah-tengah dunia yang dalam keadaan susah, saudara, terus setia sampai akhir, saudara akan mendapatkan kelimpahan yang luar biasa. Bahkan saudara bisa menjadi berkat buat seluruh dunia. Ya, adanya penyediaan yang melampaui. Ini dalam bahasa Inggrisnya ditulisnya abundantly. Abundantly itu berlimpah-limpah, bertumpuk-tumpuk dan gak akan habis. Jadi Jehovah Jireh itu bukan hanya sebatas Tuhan, tolong Tuhan, ini belum bayar kontrakan misalnya. Cuma sebatas kita aja Tuhan kasih kontrakan. Tuhan kasih uang buat membayar kontrakan. Enggak selevel sejatek itu, saudara. Jehovah Jireh itu akan menyediakan semua keperluan kita dan tidak habis-habis. Abundantly, berlimpah-limpah, bertumpuk-tumpuk. Percaya itu, saudara. Saya yakin jemaat GBS Kalvari dan juga yang mengikuti ibadah online pada hari ini akan mengalami Jehovah Jireh di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Oke, puji Tuhan ya. Nah, saya akan closing. Kisah Yusuf ini mengajarkan 3 kebenaran tentang Jehovah Jireh. Ya. Saya undang tim untuk lanjutkan. Yang pertama, waktu Tuhan sempurna. Sama-sama katakan waktu Tuhan sempurna. Saudara boleh boleh foto kalau ada yang mau, ya. Supaya saudara ingat, ketika saudara mengalami hal-hal yang mengerikan di dalam kehidupan saudara, ketika saudara mengalami level pertama itu, ya, kelaparan, kekurangan, kurang duit, kurang kasih sayang, kurang kasih tayang nanti. Ya, saudara ingat waktu Tuhan sempurna. Pada waktunya nanti Tuhan akan menyiapkan Jehovah Jireh. Yang kedua, cara Tuhan kreatif. Ya, saya catat di sini tadi bahwa Tuhan bisa memberitahu kita lewat mimpi atau lewat orang lain, lewat firman Tuhan. Bahkan Tuhan bisa membuat sesuatu menghasilkan dengan berlimpah-limpah. Yusuf ini bukan dari orang yang berkelimpahan, dari orang yang sangat sederhana. Bahkan ceritanya begitu miris, dari seorang narapidana. Saudara, lebih dari Yusuf bisa Tuhan angkat. Dan sumber-sumbernya, penyediaan Tuhan bisa tidak terbatas. Bisa hasilnya bertumpuk-tumpuk, bisa hasilnya berlimpah-limpah. Yang ketiga, kita belajar bahwa Tuhan itu mulia.
Dia nggak egois. Tuhan tidak memberikan Jehovah Jireh itu pelit. Makanya kita jangan jadi orang yang pelit. Karena Tuhan kita nggak pelit. Tuhan bukan memberkati kita aja sendiri, tapi Dia memberkati keluarga kita, memberkati kota kita, bahkan memberkati orang-orang yang belum kenal Tuhan. Artinya apa? Ketika saudara nanti mengalami penyediaan Tuhan, Jehovah Jireh, banyak orang yang datang kepada Tuhan, kepada saudara. Ya, dan saudara harus apa? Kabarkan tentang sukacita Tuhan. Kabarkan tentang keselamatan buat mereka. Jangan kalau nanti saudara udah ada di posisi level 3, saudara, orang-orang datang kepada saudara, iya dong, memang gua tuh hebat, gua tuh smart ya, makanya lu nabung ya, gua sekarang jadi penasehat. Enggak. Saudara kabarkan tentang keselamatan. Karena ada berita keselamatan di cerita ini. Banyak orang diselamatkan, banyak orang mendapat keselamatan karena ada Jehovah Jireh yang luar biasa, penyediaan yang luar biasa di Mesir. Demikian pula ketika saudara menghadapi ini, mengalami Jehovah Jireh, saudara akan dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan banyak bangsa, keluarga saudara, teman-teman saudara, dan bahkan seluruh bumi ini. Tuhan nanti akan kirim banyak orang kepada saudara, dan saudara harus beritakan tentang keselamatan buat mereka. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Alami Jehovah Jireh. Sama-sama katakan, aku akan mengalami Jehovah Jireh. 1, 2, 3. Sekarang bangkit berdiri. Sama-sama katakan, aku akan mengalami Jehovah Jireh. Lebih keras lagi, aku akan mengalami Jehovah Jireh. Aku akan mengalami. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Yes, yes, yes. Amin. Haleluya. Masa depan sungguh ada, harapan takkan kecewakan dalam Tuhan. Hidupku terjamin aman. Aku takkan kekurangan. Aku takkan kekurangan. Tuhan gembala yang baik. Amin. Baik dalam Tuhan. Katakan, hidupku terjamin aman. Yes, jamin aman. Yes. Sama-sama katakan, Kau sanggup mencukupkan segala yang ku perlukan. Pakai namanya Jehovah Jireh. Tuhan menyediakan. Kekhawatiran dihancurkan tentang apapun juga. Yes, amin. Katakan, aku terima karena Jehovah Jireh. Oh, Jehovah Jireh yang ku
Biarlah firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Semua yang mendengarkan firman Tuhan akan mengalami Jehovah Jireh. Mulai detik ini kami akan lihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dari proses level pertama sampai level ketiga, kami percaya kami akan mengalami Jehovah Jireh. Terima kasih Bapak, tanamkan firman Tuhan buat setiap kami, materaikan dengan kuasa. Kalau mungkin pada saat ini Tuhan Yesus kami ada di titik-titik terendah, di level yang sangat menyakitkan, tetapi kami tahu Tuhan Yesus, ketika kami juga kekurangan makan mungkin, kekurangan uang Tuhan Yesus, Tuhan beserta dengan kami. Kami harus terus bertahan. Kami harus melihat Jehovah Jireh itu di setiap level kehidupan kami. Tuhan penyedia setiap yang kami perlukan. Thank you God. Thank you Lord. Terima kasih Bapak. Puji nama Yesus. Puji nama Yesus. Saudara silakan duduk. Welcome home. Selamat datang di Ibadah Raya GBS Kalvari Sukabumi. Senang sekali bisa bertemu dan berfellowship dengan Anda sekalian. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di Ibadah Raya GBS Kalvari Sukabumi, welcome. Kami senang sekali Anda dapat hadir beribadah bersama kami and be a part of our family. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita selalu mengingat bahwa Tuhan kita adalah Jehovah Jireh, Tuhan yang selalu menyediakan. So, jangan khawatir lagi ya. Setiap hari Rabu kita ada doa puasa jam 5 sore di GBS Kalvari Sukabumi. Yuk kita datang untuk menjadi pendukung-pendukung bagi gereja kita tercinta. Lalu Kamis minggu depan kita akan ada House of Blessing. Kita akan bersama-sama berangkat ke House of Blessing jam 5:30 sore. So bagian yang mau join make sure untuk hadir tepat waktu ya. Untuk para wanita, Jumat minggu depan kita akan ada Kalvari Woman. Yuk kita berkumpul di Kalvari Woman ini untuk menjadi wanita-wanita teguh dalam Tuhan. Kita akan bersama-sama berkumpul di GBS Kalvari jam 4:30 sore untuk melakukan visi bersama-sama. So, see you there. Dan untuk para teenagers, youth, college, and young adults, Sabtu minggu depan kita akan ada Kalvari Youth di GBS Kalvari Sukabumi jam 5 sore. So, don't miss it out. Kita juga ada program spesial loh, yaitu WFH alias Worship from Home. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 4 subuh via Google Meet. Yuk yang masih muda, kita ikutan WFH ini supaya kita bisa terus membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Setiap hari Minggu kita ada Ibadah Raya jam 8 pagi di GBS Kalvari Sukabumi lantai 1 dan lantai 2 dan Kalvari Kids di lantai 3. Yuk gunakan waktu kita sebijak-bijaknya untuk terus memuliakan nama Tuhan. 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bukan tentang seberapa besar pemberian itu, tetapi seberapa besar hati yang memberikannya. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan untuk Tuhan melalui GBS Kalvari Sukabumi, Anda dapat scan QR berikut ini. Atau transfer ke nomor rekening berikut ini. Atau memberikannya secara langsung melalui kantong persembahan yang akan diedarkan. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @GBS Kalvari Sukabumi untuk mengetahui lebih banyak kegiatan yang ada di gereja kami. Jangan lewatkan kesempatan untuk tumbuh dalam iman dan komunitas. Ingat, bersama Kristus kita lebih kuat. That's all for today. Thank you for watching What's On GBS Kalvari Sukabumi this week. Have an amazing Sunday and Jesus bless you. Di masa ini kita akan memberikan persembahan jangan satu kali dan juga ada pengumpulan persepuluhan biarlah kita sama-sama belajar untuk mengembalikan apa yang terjadi dari Tuhan. Mari kita berikan dengan hati yang tulus dan sukacita. Sukacita,
yang masih terberkati oleh ibadah pagi hari ini, silakan untuk berdiri. Kita akan akhiri ibadah. Kau luar biasa. Kami bangga punya Tuhan yang seperti Engkau, yang selalu menyiapkan setiap keperluan kami dengan tidak terbatas, abundantly, berlimpah-limpah, bertumpuk-tumpuk. Terima kasih Bapak. Puji nama Yesus. Kami percaya kami sudah disegarkan, kami sudah mendapatkan berkat yang besar. Kami tidak lagi tertutup loyo, lemas, tetapi kami boleh tegak berdiri. Karena kami punya Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Terima kasih Bapak. Bahkan setiap orang yang datang dengan sakit penyakit, Tuhan sudah sembuhkan. Amin. Tuhan menyediakan Jehovah Rafa dalam kehidupan kami, menyembuhkan semua sakit kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, itu adalah tanggung jawab Tuhan. Dan Tuhan yang akan menyembuhkan semua sakitmu. Di dalam nama Yesus Kristus, semua organ-organ tubuh yang sudah menua, yang sudah tidak berfungsi, atau ada sakit penyakit yang berat, pada saat ini hamba berdoa, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau akan sembuhkan, terima kesembuhan itu pada pagi hari ini dalam nama Yesus Kristus, sehingga kami bisa melihat penyediaan kesehatan dalam kehidupan kami yang berlimpah-limpah kami akan nikmati. Terima kasih Bapak untuk teman-teman kami yang tidak hadir karena sakit. Tuhan sembuhkan mereka di musim virus-virus yang bertebaran di sekeliling kami. Kami percaya, kami yakin itu tidak akan mengena kepada anak-anak Tuhan, karena kami ada dalam perlindungan Tuhan, karena kami ada dalam otoritas kerajaan Allah, dan semua sakit penyakit itu sudah dikalahkan di atas kayu salib. Kami berdoa untuk Ibu Ina yang juga pada hari ini flu berat dan sakit pegal, nggak bisa datang ke gereja. Tuhan sembuhkan Ibu Ina di dalam nama Yesus Kristus, sehingga tidak ada virus-virus sakit penyakit yang mampu untuk merusaknya. Terima kasih Bapak, pujian nama Yesus. Bahkan kami semua sudah ingat, silakan ingat di memori saudara, di pikiran saudara, kalau ada teman-teman yang sakit pada saat ini, kita berdoa bersama-sama. Kami berdoa untuk teman-teman kami, kami berdoa untuk keluarga kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang mungkin mereka sakit saat ini. Tuhan Yesus tidak bisa berdaya, tetapi kami punya Tuhan yang dahsyat, punya Tuhan yang kuat, punya Tuhan yang luar biasa yang memiliki langit dan bumi ini. Engkau sanggup untuk menyembuhkan mereka. Pada saat ini kami berdoa di dalam nama Yesus, sembuhkan teman kami, sembuhkan sahabat kami, sembuhkan keluarga kami dalam nama Yesus Kristus. Dan mereka kami akan bawa datang ke gereja ini untuk memuliakan Tuhan. Mereka pun sudah mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan. Minggu-minggu depan akan banyak orang berbondong-bondong karena mereka sudah didoakan, karena mereka sudah menerima kesembuhan daripada Tuhan. Banyak orang datang ke gereja ini, mereka semua sudah dipulihkan, menerima kesembuhan daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan urapi hamba-hamba Tuhan Yesus, urapi seluruh jemaat GBS Kalvari.
agar mereka semua memiliki kuasa yang luar biasa dan mereka bisa menjadi berkat buat sekitar mereka. Terima kasih Bapak, terpuji nama Yesus dari kekal sampai kekal. Hamba juga berdoa untuk persembahan yang sudah diberikan oleh hamba, oleh anak-anak Tuhan Yesus, baik itu persembahan kolekte dan juga persembahan persepuluhan, baik yang onsite ataupun yang ditransfer. Kami berdoa pada saat ini di dalam nama Yesus Kristus. Perintah Tuhan dalam Maleakhi 3 ayat 10 akan terjadi buat kehidupan kami. Tuhan akan mencurahkan berkat itu sampai berkelimpahan dalam kehidupan kami. Kami pegang janji Tuhan, kami menerima janji Tuhan. Terima kasih Bapak, terpuji nama Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita. Saudaraku, terimalah berkat yang besar dari surga. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup nikahmu, memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu. Mulai dari pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap angkat tangan saudara. Happy Sunday, Jesus bless you.